Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini tanggal 15 Mei 2024 atau bertepatan dengan bulan Zulhijjah ya, karena sudah memasuki bulan haji. Luar biasa perbincangan di media sosial akhir-akhir ini makin beruncing dan luar biasa membuat para netizen atau orang-orang awam atau ya kayak kita menjadi banyak kadang-kadang menjadi mengerjatkan dahi karena kritikan tajam dan saling lempar dalil, saling lempar yang lain-lain, menjadi pemandangan yang akhir-akhir ini luar biasa gitu ya. Mudah-mudahan kita semua, masyarakat awam, masyarakat kita seperti biasa, bisa menyikapi ini dengan bijaksana. Baik, alhamdulillah guru kita semua, Kiai Haji Muchtar Khalid telah hadir tengah-tengah kita, makin sehat, makin fit, insya Allah ya, siap memberikan kita petua-petua yang menyejukkan kita semua. Kita langsung lama aja, kita langsung mengatakan silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi dengan acara pagi ya. Salam memberikan solusi. Dan tema kita nih banyak nanya masalah musibah ya. Allahu Akbar, ya Allah, Masya Allah. Dan memang banyak sekali musibah ya, luar biasa. Nah, sikap kita nih gimana nih menyikapi musibah ini gitu kan ya. Dalam Al-Quran itu ada isyarat bahwa setiap musibah itu bima kasabat aydin nas. Karena ulah tangan manusia. Ya. Karena ada isyaratnya, ma asabaka min hasanatin fa minallah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika. Apapun keberhasilan itu rahmat dari Allah. Kita sehat, dapat rezeki, rumah tangga baik, itu semua rahmat Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika. Apapun bencana itu boleh jadi fa min nafsika, kesalahan dirimu sendiri. Berdasarkan surat An-Nisa ayat 79 ini jadi isyarat bahwa setiap bencana musibah lebih banyak ulah tangan manusia. Nah, terus gimana sikap kita gitu kan ya? Karena tidak mungkin la yudagul mu'min min juhri marotain. Tidak pantas orang beriman itu jatuh ke lubang 2 kali. Musibah hanya 1 kali saja. Kita kecurian hanya 1 kali saja. Tidak boleh masuk ke jurang 2 kali di jurang yang sama. Yang pertama, jadikan pelajaran. Karena setiap musibah itu pasti ada pelajaran. Namanya ibroh ya. Laqad kana fi qasasihim ibrotul liulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah mereka itu ada pelajaran bagi orang yang berpikir. Nah, kalau kita lihat musibah, kita tarik ke Subang sajalah ya, atau Ciater itu. Itu banyak pelajaran ya. Driver ini sudah memeriksa. Ini remnya belum. Dan ternyata bisnya pun sudah diperiksa. Ini bis yang cukup tua. Yang katanya hanya dibolehkan dalam kota saja. Ternyata dibawa ke luar kota. Artinya memang sebenarnya juga tidak layak gitu. Tidak layak. Makanya betul-betul kalau orang tua ada anaknya piknik, periksa sopirnya, ya, periksa mobilnya. Sempat orang tua juga protes, kata ini kok agak tua mobilnya. Beres Bu, nanti dibetulin. Mungkin ada diganti dan sebagainya. Makanya dalam ajaran agama, Ra'suddin al-wara' katanya. Puncak beragama itu adalah waspada. Masya Allah. Itu puncak beragama. Luar biasa, Masya Allah. Ra'suddin al-wara' pakai ain ya. Puncak beragama itu adalah waspada, disiplin, hati-hati, teliti. Itu puncak beragama. Makanya orang yang beragama itu tidak akan ceroboh. Masya Allah. Karena agama itu tidak, agama itu kacau. Orang beragama tidak akan berbuat kekacauan. Nah, makanya puncak agama itu teliti. Ala kulli ahyan ini dalam segala aktivitas. Kita mau jual tanah, bukan rewel ya. Tanya suratnya. Nah, terus ukurannya berapa. Itu bukan rewel, itu teliti dan itu beragama. Makanya al-anau minallah. Sikap pertimbangan, penuh perhitungan itu datang dari Allah. Wal ajalatu minasyaitan. Sikap tergesa-gesa untuk memutuskan sesuatu itu datang dari setan. Jual beli perlu teliti. Apalagi apa ini jalur hijau atau bukan ya. Tetangganya gimana, airnya gimana. Kita beli mobil sama. Mulus murah kalanya ya. Saya sempat tuh. Ji, ayo mulus murah sana. Hati-hati saya bilang. Tidak mungkin murah tanpa masalah.
tong sirik, ya biasalah gitu. Ya, 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 ya. Kurang rek beunghar teh sirik Pak. Bukan sih, saya mah kasihan sih. Pak. Karena khairul ashab man idzal nasitadu kita. Sebaik-baik teman itu yang mengingatkan Oke. ketika teman kita berbuat keliru. Ya itulah hubbud dunya zulmatun fil qalbi. Tergila-gila dunia bisa menggelapkan hati. Jadi yang terbayang tuh mulus murah. Hanya beli laporan lah ke kadipaten kan, ke orang tuanya, bisa beli mobil kan. Di perjalanan ada dinas operasi gabungan, kalau nggak salah dinas perhubungan dengan polisi lah. Ternyata surat-surat mobil itu palsu, Allah Akbar. hasil curian dari Sumatera. Masya Allah. Urusannya tambah panjang, sekarang dia dituduh menadah mobil curian lintas Jawa, lintas Ya Sumatera. Allah. Uang pun jelas sudah keluar aja Udah tadi ya. keluar, udah keluar. Sekarang mobil nggak bisa dipakai, dia harus lapor tiap hari. Karena belasan yang hilang mobil di Sumatera. Dan sudah ada yang diganti cat, kan, diganti nomor dan sebagainya. Inilah salah satu contoh karena tidak tertib, tidak waspada. Nah, karena itu jadikanlah ibroh. Ibroh itu pelajaran dari satu peristiwa. Ibroh juga pelajaran dari binatang. Ibroh juga pelajaran dari sejarah. Nah, kenapa orang itu sukses? Ada ibroh di dalam pelajaran. Nah, karena itu hikmah pertama kita harus lebih waspada. Makanya selaku orang tua, mungkin saya orang tua, orang tua kalau ada anak kita dengar piknik, orang tua harus patuh aktif. Oke. Patuhi aturan sekolah tapi aktif ngasih masukan. Karena kita bayar di situ. Ya. Sekolah itu bayar, Masya Allah. kita lepas anak juga, Ya. kita percayakan boleh sekolah, jangan sampai gara-gara sebutlah oknum guru ya, yang kadang-kadang memang ada tips segala macam kan, Ya. dari bis, dari Betul, dari restoran, travelnya ya. travel segala macam, Allah jangan sampai mengedepankan keuntungan, mengesampingkan keselamatan. Masya Allah. Sedangkan Islam itu mengedepankan keselamatan, Masya mengesampingkan kepentingan pribadi. Masya Allah. Apalagi perjalanan cukup jauh ya. Ya. Coba dari Dan Depok. treknya juga memang kan memang ya selalu menjadi Subang Ciater itu kan ya secara kasat mata aja, secara ini aja kita memang benar-benar kalau tidak mempersiapkan itu sama dengan Allah. Saya aja kalau Masya Allah. mobil yang cukup Yang muda sempurna aja gitu tadi takut mobil yang kalau relatif ini Masya pasti Allah. namanya hati-hati Ya, hati-hati ya. gitu kan gitu. Sampai pas naik itu bukan tanyakan emen, sekarang ganti tanyakan aman. Itu yang pertama, harus lebih hati-hati. Dan ternyata kehati-hatian itu bagian dari agama. Oke. Bahkan Rasul menyebut Ra'suddin al-Wara'. Puncak beragama adalah hati-hati. Kan tadi puncak agama adalah hati-hati atau waspada. Tetapi jalan menuju buat hati-hati sehingga orang jadi agak tergesa-gesa, itu juga bisa jadi ada dosa yang melekat juga tadi. Sehingga jadi agak ada tergesa-gesa. Artinya sebelum memutuskan itu kan ini tentang keputusan tadi. Sebelum membuat keputusan, artinya kalau memang dia dari ya ibaratnya dari bangun pagi aja sudah menyerahkan sudah lapor dulu kepada Gusti Allah gitu Yeah. ya. Selain lapor juga meminta ampun. Saya pikir keputusan yang muncul pun juga pasti ini dengan Gusti Allah tadi ya. Yeah. Tapi nanti jawabannya kita akan sambung lagi. Pemirsa di rumah luar biasa ini. Kita akan sambung lagi, tapi tentu saja setelah melihat beberapa pesan berikut ini. Mangga silakan. Itu yang anaknya nunggal tuh kasihan tuh. Rantat. Baik, pemirsa Bandung TV, tema kita kali ini tentang di balik musibah gitu ya. Ada hikmah di balik musibah. Memang akhir-akhir ini kita dihadapkan di berita di media sosial luar biasa ya, dari mulai juga selain kecelakaan di Subang itu, kemudian juga ada lahar dingin tadi di Padang itu luar biasa ya. Lahar biasanya identik dengan panas, ini ada lahar dingin tetapi juga meluluh lantakan dan membuat kita juga, kemudian juga ada terlepas ada kaitan dengan bagi yang non agama itu selalu mengaitkan ini juga memang gejala alam biasa, tetapi juga kita juga di ini tadi apa ada takjub ya, ada perbuatan asusila di Sumbar itu yang Masya Allah tadi ya, di masjid itu kan saya pikir saya dengan seusia sampai 44 tahun
melihat fenomena kejadian ini, Masya Allah ini Ini di masjid lagi. di masjid lagi tadi ya, dan juga ininya juga di daerah Sumbar gitu tadi. Sumbar ya? Kita kan ternyata Allahu Akbar, Masya Allah. Tapi pemirsa di rumah, sebelum kita lanjut, masih di line telepon yang sama di 022 7214 atau di line WA-nya Pak Ustadz 081 2211 6740. Pemirsa di rumah nanti bisa konsultasi ke beliau, tentu saja kondisi beliau sedang sempat ya dan sedang sehat walafiat. Tadi kita lanjut lagi tadi ya. Tadi sebelum ke, kan ada putusan gitu tadi ya, ketika memutuskan sesuatu artinya tidak tergesa-gesa, tidak buru-buru, atau kalau bahasa Jawa itu ojo kesusu gitu ya, ojo gerasa gerusu katanya, alon-alon asal kelakon. Nah, kadang-kadang kan putusan itu ketika tergesa-gesa itu juga bisa jadi juga ada apa namanya, kayak kalau orang itu punya timbunan dosa yang lalu, sehingga keputusan pun kadang-kadang juga jadi riweuh, jadi terlalu cepat ngambil keputusan. Iya. Coba gimana tentang keputusan itu? Allah tuh ngasih seperangkat akal ya sama kita. Dalam Quran gini, wa yaj'alu rijsa 'ala alladziina la ya'qilun. Allah murka kepada orang yang tidak bertindak, tidak menggunakan akalnya. Sebetulnya akal bisa menentukan ini baik nggak gitu. Ya. Ini layak nggak gitu kan. Nah, makanya dengan akal kita akan selamat. Ini Dengan logis atau Betul. tidak gitu tadi? Betul. Jadi makanya dalam Quran tuh apa ya, dalam surat At-Tin itu diungkapkan kan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang terbaik. Terbaik itu apa akalnya. Makanya dalam aktivitas apapun akal harus dilibatkan. Makanya yang akalnya normal ya, harusnya aktif. Ini bisnya nggak layak nih. Kalau perlu batalkan, kalau perlu ganti yang lebih mahal. Umpamanya kalau toh butuh biaya, coba. Apa artinya nambah 100.000 per orang lah umpamanya. Nambah 200.000 per orang. Dibandingkan dengan selamatnya anak kita. Daripada murah, yang hilang 11 orang meninggal ya. Termasuk salah satu gurunya katanya meninggal juga. Itu ceroboh itu. Karena akal tidak jalan. Nah, akal itu tidak jalan kenapa? Hubud dunia. Jadi tergila-gila dunia, jadi akal tidak jalan. Itu satu. Yang kedua, jangan lupa bahwa kalau sudah ada kepentingan, nah ini nih. Allahu Akbar. Jadi sampai ada sahabat gini kan. Allahu Akbar. Islam itu kayak buih katanya. Masya Allah. Sampai sahabat tanya, kam min fiatin qalilatin golabat fiatan kasir. Kam min fiatin qalilatin golabat fiatan kasir. Golongan sedikit bisa mengalahkan yang banyak dulu itu. Ya. Sekarang bahkan golongan yang banyak kalah yang sedikit itu kan. Apa umat Islam sedikit? Oh tidak, bal nahnu kasir katanya. Sangat banyak umat Islam saat itu. Tapi sedang menginap penyakit wahan. Nah, wahan itu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta sama dunia dan takut mati. Ya Allah. Nah, ini kalau sudah takut mati, padahal kita akan mati ya. Ya. Walau alam kapan, dengan cara apa walau alam. Nah, yang jelas begitu ada acara kegiatan yang positif itu pasti setan tuh ikut campur di situ. Jadi karena itu kepentingan pribadi hendaklah dikesampingkan. Makanya keselamatan diutamakan. Masya Allah. Nah, kemudian kepentingan pribadi jangan diutamakan. Ya. Karena selamat itu luar biasa. Saya lihat yang anaknya cuma satu gitu ya, wafat coba. Ya Allah. Itu kebayang ayah ibunya ya. Walaupun kata beliau pada akhirnya saya menyadari ini satu takdir. Tapi untuk takdir itu kan harus usaha maksimal. Ad-dambu syu'mun bigori fa'ili. Dosa itu membawa sial pada bukan pelakunya. Anak-anak yang masih punya harapan masa depan. Anak-anak yang masih belum banyak dosa lah kalau umpamanya. Itu jangan-jangan ada calon ini di situ kan. Gara-gara satu orang. Gara-gara bisnya yang tidak bagus jadi meninggal. Jadi yang tidak punya dosa pun ikut terbawa dosa. Ikut kebawa sial di situ ya. Nah untuk ini kalau toh nih saya mengusulkan sebelum berangkat itu ada tim khusus nih, bukan hanya meriksa bis, kondisi supir. Ada quality kontrolnya yang memang pas finishing, pas terakhir itu tadi. Kontrol ilahi itu penting gitu. Kalau perlu ada 2-3 orang yang tahajud. Karena itu bagian dari perjalanan itu kan. Jangankan mobil jelek, ya, mobil bagus, pesawat bagusnya tetap disebut nisful azab. Yang namanya bepergian itu pasti setengah dari azab, setengah dari siksa. Ini jangan ada kesan bahwa pergi itu enak, tidak.
ada kehariwangan ada ya. Masya Yang Allah. namanya hariwang keana, hariwang Masya meninggal, Allah. hariwang ada kasus, ada musik pasti ada. Ya. Jangankan pergi piknik ya, ke Mekah aja. Ketika kita naik pesawat, kita tidak lepas zikir terus segala macam. Kenapa? Setengah azab disebutnya. Di pesawat sampai kaki bengkak. Saya pada waktu ikut Furoda ya beberapa tahun yang lalu. Ya kebayang ya 375 juta per orang ya. Sebelumnya membayangkan enak kalau pakai mobil ini ke Mekah Madinah ya. Mobil buatan Amerika yang baru itu Iya, kayak iya, iya. segala macam. Kemudian nyoba 8 kali tersiksa. Lebih enak pakai bis ya karena bisa ngobrol banyak, bisa canda gitu ya. Iya, iya, iya. Di nacilakan kelobaan beneran Iya, gitu. iya, 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 Masya Allah. Ternyata apa yang dianggap baik itu ternyata belum tentu baik. Gitu. Makanya kita butuh campur tangan ilahi. Tadi pas Pak Ustadz bilang kenapa kita butuh tahajud gitu ya. Karena apapun juga ada petunjuk ilahi yang itu bisa ini tadi ya apa ya karena kan tahajud itu mendekatkan sehingga ada petunjuk yang udah di luar ini kira-kira ya Betul. ada keretak hati yang bisa ini lanjut atau tidak terlepas memang kita tidak akan membahas apa namanya bahwa ya ini memang sudah menjadi takdir tetapi kan antisipasi buat ke depan kita ini hal-hal yang kayak gini kan perlu dibahas lagi tadi. Islam itu mencegah ya. Oke. Al-himyah rasulullah. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Saya pernah waktu, saya lupa tahun berapa itu, yang ada bis dari Rambutan Jakarta Ya. dengan cucunya berangkat pakai bis. Tiba-tiba cucunya nangis, ingin balon. Nah, beli balon karena tidak ada uang receh, tidak ada kembalian. Oke. Hanya si ibu nukerkan uang sana sini. Hanya kenek bilang, Bu gimana ini udah penuh? Ya duluan aja lah, demi sayang cucu. Akhirnya apa yang terjadi, 6 jam kemudian bis itu masuk jurang di Limbang. Ya Allah. Dan ternyata orangnya masih hidup sampai sekarang. Terus terang Ustaz, saya sempat berenung. Apa yang menyebabkan Betul, betul. Karena balon itu katanya gitu. Ya itulah Bu. Terus terang saya itu sangat sayang banget sama cucu ini. Kata. Lagi belajar sholat, lagi belajar ngaji katanya. Jadi saking sayangnya sampai saya ditinggalkan oleh bis demi cucu. Dan ternyata yang meninggal 16 kalau nggak salah. Dan inilah yang disebut dengan hikmah. Karena ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang menyayangi itu pasti akan disayangi oleh yang maha penyayang. Jadi satu saat sayang Allah kepada kita karena kita menyebarkan kasih sayang. Makanya semakin banyak menyebarkan kasih sayang, semakin banyaklah yang maha penyayang mengalirkan kasih sayangnya. Lam tarauha. Nah ini, di luar jangkauan akal manusia. Dan saya lihat sebelum celaka itu kan mereka pada makan, pada sholat. Alhamdulillah ya. Iya, iya, iya. Nah, tapi banyak juga yang belum sholat kan. Itu yang kata orang sudah hariwang itu. Ya begitu kenaik bilang belum, langsung ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kata-kata yang bagus. Dan itu bagian dari husnul khotimah. Luar biasa, Mas. Nah, untuk ini antisipasi itu penting. Karena ciri makhluk berakal itu adalah dia pandai mengantisipasi. Nah, wayaj'alul lisya 'alal ladzina ya'qilun. Allah murka pada orang yang bertindak tidak menggunakan akalnya. Makanya orang tua, sekolah, siswa, itu satu kesatuan yang disebutnya kami. Jadi yang piknik itu bukan guru. Nah, ini Nah, yang piknik bukan anak, Allahu Akbar. tapi kami. Ya. Ya sekolah, Ya. ya guru, ya siswa, ya orang tua. ya, Karena keselamatan itu keselamatan kami, Ya. bukan keselamatan perorangan. Kan biasanya kalau piknik lancar, kayak istilah Sunda apa? Nu ngampar-ngamparnya gitu. Sebeh-sebeh kata orang Sunda itu. Jangan sampai seperti itu. Kalau ada keuntungan, keuntungan bersama. Ya, ya, ya. Kerugian rugi bersama. Dan orang tua tetap harus aktif. Ya. Patuh aktif. Jangan pasif. Nyangakeunnya ka bu guru nggak bisa. Oke. Sekarang ini. Karena bu guru juga, bapak ibu guru, bukan sosok yang suci. Ya. Ada sisi manusianya, jangan-jangan dia lupa. Karena bis itu kadang-kadang kalau habis dicat, kelihatan baru itu. Dan orang Betul, bisa Tan, betul, melihat. Tan. Dari warna dari ini juga pokoknya kayak Breng lah, kalau betul orang Masya Allah, man. Buncak Burinong. Ya, 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 ya. Masya Allah. Tidak paham itu bis tahun 2006 kalau nggak salah. Oh, Masya Allah. Gitu lah, Bahkan si uji layakirnya juga masih belum ini tadi ya. Ternyata memang bisa senekat itu gitu ya. Saya kadang-kadang ya ini juga pasti menjadi pelajaran bagi kita semua gitu ya bahwa segala sesuatunya antisipasi adalah segalanya meskipun
bagi orang-orang tua zaman dahulu itu kadang-kadang mau berpergian itu mesti beberes dulu, mesti rapi dulu di Tapi rumah. dulu. Saking taraptinya gitu tanya orang zaman dulu Jadi itu, masya Allah. ya lazim amanus biru warobitu gitu Iya, kan. iya, iya, Siap-siap iya. segala bangsa obatnya Betul, apa, betul, makanannya apa, sampai betul, timal aja kan betul, dibawa itu masya ya. Allah, Makanya jangan sampai tujuan bahagia malah menghilangkan nyawa. masya Allah, masya Jangan Allah, sampai begitu ya. masya Karena Allah, kalau masya sudah Allah, nyawa hilang kan masya itu Allah, susah kembali lagi. masya Allah, Dan itu pasti akan traumanya yang luar biasa. luar biasa. Bahkan ini kebetulan bapak saya meninggal di Tanjung Sari, tabrakan juga kan. Itu beberapa tahun itu trauma itu. Kalau ngelewat ke sana tuh sudah pasti udah. agak itu tuh jadi agak lintasan pikiran tuh tiba-tiba ini aja tadi. Iya di situ ya, Allahu hati-hati Akbar. di sini bapak meninggal itu kan, Allahu jadi Akbar. Masya trauma Allah. dan itu ternyata bagian dari dampak dari musibah itu. Dan juga memang seluruh sivitas sekolah dengan itu ya hal-hal persiapan menuju ke sana tuh dari mulai doa, sholatnya yang lain-lain itu memang benar hal-hal yang kayak gitu tuh harus diberesin dulu gitu tadi ya. Ya itu tuh ya harus tarapti gitu tadi Iya, ya. betul, Masya Allah. Baik pemirsa di rumah, tadi kita lanjut lagi tadi ya. Kita masih ada beberapa pertanyaan dari netizen dan ini sangat menarik untuk kita bahas terutama di bulan Zulhijjah ini, di bulan haji ya. Banyak sekali pertanyaan. Nanti kita akan coba bahas setelah melihat beberapa pesan. Mangga silakan. Kemarin itu saya diajak makan di Allahu Akbar. Sabu Haji ya. Bisa di rumah luar biasa ini. Kita akan coba mulai bahas ya satu-satu. Mudah-mudahan ini waktunya sempat. Pak Muhtar ingin bertanya nih di 987 nih. Apa kaitan agama dengan healing atau dengan piknik melihat kejadian yang kemarin ini karena akhirnya juga regulasi pemerintah mulai lagi ketika ya seperti biasa ya di Indonesia itu kalau ada kejadian langsung mulai meregulasi ulang lagi bahwa adventure atau piknik ini apakah menjadi wajib atau hal jadi ketika perpisahan ini juga jadi mulai akan lagi mikir-mikir gitu tadi ya, sebaiknya juga dilakukan tidak diotor. Coba tadi gimana tadi? Iya. Memang dalam hadis ini rawihu qulubakum sa'atan fasa'atan. Healing kalian lah kamu bahasa Indonesia ya. Refreshing kalian saat-saat tertentu. Karena itu juga memang menghilangkan ketegangan juga bagian dari kepentingan. Dan Nabi sering, Oke. ya, jangan sahabat, jalan kaki, tapi canda ya bos, yang lempang ya di tamannya. Paling gitu serewe lah, Allah. musibah itu ya. Jadi itu dari dasar bahwa ya refreshing penting. Tapi bukan arti membabi buta ya. Nah, Ini saya punya kawan ya, 1, 2, 3, sudah 4 kali ya pesen bis. Saya bilang tolong lihat kondisi bisnya. Oh baru Ustaz, 3 tahun yang lalu. Supirnya udah langganan ya udah. Ini saya datangi, saya ngobrol bener ya. Jadi hanya bolak-balik Pangandaran udah tenang. Kan ciri supir yang bagus itu bisa menidurkan penumpang ya. Bis yang kalau udah bisnya bagus, ya supirnya bagus, jalannya juga enak, pasti penumpang itu tibra. Dan ciri sehat kan tidurnya nyenyak. Ya bisnya sudah tua, ugal-ugalan ya boro-boro tenang. dianya tuh memang biasanya juga selamat lagi tadi Iya, ya. betul. Biasa dan dia jadi seolah-olah kayak bawa barang aja gitu Bang ya. aja Masya tuh, biasa Allah. tenang aja tuh. Saya bilang gimana? Alhamdulillah. Saya tanya penuh gimana? Wah bagus, pertahankan ini kata. Pertahankan ini. Ada komunitas tertentu ya. Tapi kalau sudah 1 kali kecewa ya udah seperti gini lah contoh. Jam 7 udah ditunggu di alun-alun Bandung pokoknya. Jam 7 datang jam 9. Sudah bisnya juga berubah. Dan memang jasa itu saya waktu ke Mesir ya. Kalau nggak salah Hotel Piramid ya itu. Awalnya itu Hotel Piramid. Saya cek ke sana. Kan gimana hotel? Oh bagus Pak itu. Oke. Bintang 5 katanya. Datang ke sana jadi Hotel Asia ya. Yang punya orang Cina ya. Kok jadi gini Kang saya bilang. Pak budgetnya nggak cukup. Kenapa nggak bilang dari awal saya bilang. Tidur di situ saya kebetulan sendiri kan. Diganggu jin itu. Aduh saya. Masya Allah. Saya tuh baru pertama kali ya waktu umroh di Mesir diganggu jin. Wow itu. Luar biasa. Akhirnya ala Jepang kan kalau kita kepanikan dinyalain lampu nonton TV semalaman. Oke. Dan ternyata yang diganggu bukan 1 orang, 4 kamar kalau nggak salah. Itu terjadi itu. Nah, ternyata diungkap biasa ada istilah bancakan ya. Ya. Dari sini 100 dikurangi jadi 70, Allahu Akbar. 60, nyampenya 50 ya. Kami baca segini nggak mungkin masuk ke piramid katanya.
Jadi tolong kejujuran juga itu penting. Luar biasa nih. Jadi kalau sudah tidak jujur, Masya kata Rasul, jadilah orang yang jujur. Masya Karena Allah. jujur itu pembuka surga. Masya Allah. Jujur itu mendekatkan diri kepada Allah. Dan jujur itu ternyata bisa menenteramkan hati dirinya dan orang lain. Luar biasa. Nah, kalau sudah dipotong-potong kayak bangunan aja, bangunan ya. Iya. Nah, umpamanya janjinya besi 16. Ternyata jadi 14. Allahu Akbar. Itu sudah mencelakakan orang kan ya. Besinya 14, roba jadi 16, jadi 13. Ujung-ujungnya pasti bangunan itu tidak akan bikin nyaman. Nah, makanya Rasul mengatakan la dina limala amanatalah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak melaksanakan amanah. Luar biasa ini. Dan ini amanah itu penting. Iya. Nah, jadi healing itu penting, refreshing penting. Tapi bukan berarti kita membabi buta. Tetap harus pertimbangan. Libatkan Allah di situ. Kalau perlu semalaman kita tahajud dulu ya. Iya. Supaya kita berangkat selamat, Iya. pulang selamat. Termasuk juga supirnya juga itu Oh, sebenarnya. iya, Tadi. Karena itu apalagi dia membawa nyawa lah, Ya, membawa makanya nyawa, kalau mau membawa pergi anak itu, orang. mau pergi langsung kita keraskan sama-sama. Ya. Bismillahi majreha wa mursaha ila rabbil alamin atau bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil azim. Kadang-kadang anu penumpang salah oleh supirnya tersolat jadi ribut kan ke kita nanti. Biasa, Masya Allah. Itu kadang-kadang seperti itu. Kalau kelihatannya dia sholat, dia makan basmalahnya kenceng juga, kita tenang. Karena kita dibawa oleh orang yang dekat kepada Allah. Karena katanya sholat itu memperpendek jarak dengan Allah. Allahu Akbar. Kalau sudah nanti sering sholat aja bersatu dengan Allah. Kalau sudah bersatu dengan Allah, dia pergi, bukan dia yang pergi, tapi Allah yang pergi. Masya Allah. Allahu Tidak ada yang disebut dengan lam tarawah, di luar jangkauan akal manusia. Begitu. Keren kan, Masya Allah. Baik, pemirsa di rumah, lanjut lagi ya. Ini di 461 nih. Nah ini, Pak Ustadz, ini gimana nih kurban untuk yang meninggal? Karena banyak ada yang juga, ya lagi-lagi ya, ada yang juga para ulama, tentu juga banyak yang tidak sependapat. Coba terima. Ya. Jadi kurban itu Nabi SAW dalam Fiqh Sunnah kalau nggak salah ya. Prof. Said Sabiq ngutip pernah kurban 3. Domba pertama Bismillah Allahu Akbar Allahumma hada'ani. Ini dariku. Domba kedua an ahlihi, ini atas nama keluargaku. Domba ketiga an ummati, ini atas nama umatku. Ya para sahabat bertanya, ya Rasul siapa yang dimaksudkan an ahli di situ? 2 jawaban Nabi, 1 keluargaku yang tidak mampu berkurban, aku berkurban atas namanya. Kedua, keluargaku yang telah wafat, mereka pun ingin berkurban. Karena itu aku berkurban atas nama keluargaku yang telah wafat. Nah, yang terakhir an ummati sama. Ini atas nama umatku. Umat yang tidak mampu berkurban. Yang kedua, umat Nabi Muhammad yang sudah wafat. Ya. Karena ikat keluarga itu tidak dibatasi hidup atau sudah meninggal. Yang hidup yang meninggal keluarga Nabi. Jadi boleh. Jadi sangat boleh ya pemirsa di rumah, dan tadi Pak Mukhtar menjelaskan begitu jelas banget ya, artinya memang dalil juga terperinci ya, yang mudah-mudahan. Tetapi kalau memang ada yang tidak sependapat ya itu kembali kepada pemirsa di rumah. Ya, Baik, lanjut kembali dah. Tadi 074 ini bagian dari kurban, ini gimana katanya tadi kalau gini tadi kan kurban tuh ada daging, ada yang lain-lain, ada yang tidak boleh dibagikan, ini gimana katanya tadi secara keseluruhan tadi? Iya. Gini, tadi. Seluruh mazhab sepakat kurban itu pengorbanan dari yang kaya kepada yang tidak punya. Oke. Di setahun sekali kita ngasih daging kurban. Ya. Setahun sekali kita ngasih makanan pokok beras, zakat fitrah. Oke. Seluruh mazhab sepakat dari kepala sampai kaki dicacah semuanya. Kecuali mazhab Imam Hanafi. Kalau Imam Hanafi mengatakan boleh dijual bagian dari kurban karena luasnya kota Madinah dahulu seluas Masjid Nabawi sekarang. Ya Allah, Masya Allah. Jadi seluruh yang menerima daging kurban itu kekontrol semua. Iya. Nah, sekarang kan di Arcamani kurban kadang-kadang nyampe ke Majalaya, nyampe ke mana, ke Cicalengka, butuh biaya. Apa bensin atau nyewa kendaraan untuk sampai kepada yang berhak menerimanya. Iya. Karena itu bagian kurban boleh dijual untuk sampainya kepada yang berhak menerimanya. Itu mazhab Imam Hanafi. biasa, Gitu. Iya. Jadi jelas ya pemirsa di rumah, penjelasan Pak Mukhtar, saya pikir clear banget gitu ya. Baik, lanjut lagi. Kemudian ini kalau misalkan bagi yang tidak haji ini di bulan ini ya, apa yang mesti dikerjakan gitu? Karena ini bulan suci, bulan haji, tetapi ingin juga mendapatkan pahala seperti haji lah gitu. Iya. Jadi gini. Bulan Dzulhijjah. Ada keterangan gini, Ka'bah itu kan sempat
ditanyalah, kenapa masih di Mekah? Ya. Belum ke surga katanya. Kata Ka'bah, saya masih di Mekah, ingin ke surga dengan orang-orang yang tawaf. Jadi yang tawaf itu akan ngabrin dengan Ka'bah masuk surga. Yang tawaf masih ada, sudah ada. Kenapa nggak ke surga? Kata Ka'bah, saya tidak akan ke surga sebelum orang yang antar jemput yang haji ikut ke surga. Masya Allah. Makanya sebaik-baik ngantar, ngantar yang haji. Luar biasa. Sebaik-baik jemput, jemput yang haji. Kan ada istilah Sunda peperihan gitu nya. Berangkat ke Mekencan atau ngantar-ngantar ke Mekah gitu. Dan itu memang luar biasa. Apalagi begitu pulang haji, turun dari pesawat, satu doa diijabah. Luar biasa itu, betapa sucinya dan betapa makbulnya gitu tadinya. Iya. Allah Akbar, ya Allah. Mendoain di saya nggak tahu juga asalnya. Kok kenapa orang tuh menjemput sampai ke bandara kan cukup jauh kan? Tahu-taunya setelah 2 tahun berikutnya, karena 2 tahun berikutnya dia datang menemui lagi, alhamdulillah diijabah Ustaz katanya. Saya ingin ini, ternyata diijabah. Saya doa butuh dari pesawat itu kan. Nah, yang antar jemput sudah ada. Kenapa nggak ke surga? Kata Ka'bah, saya tidak akan ke surga sebelum orang yang mendoakan. Mudah-mudahan diselamatkan. Nanti sampai terakhir Ka'bah bilang saya nggak akan ke surga sebelum orang yang meklan. Nah itu kan ada meklan. Ya. Sampai 40 kalau nggak salah. Jadi orang yang ke haji itu akan berikan syafaat kepada 40 keluarganya. Yang ngantar, yang mendoakan, yang meklan, yang jemput. Makanya sebaik-baik yang jemput, jemput yang haji. Nah, dan ternyata saya punya paman ya. Masya Allah. Terus kalau saya bilang, mang doakannya abdi badai umroh. Nangis gitu kan. Nangis, kenapa nangis? Kabita katanya. Nah, saya cerita sama kiai saya itu. Suruh aja ngantar yang haji. Nanti mungkin ke 30, mungkin ke 20 dia yang diantar haji. Dan ternyata betul ke 15 kalau nggak salah. Dia yang diantar haji. Dapat hadiah dari anaknya. Jadi ternyata haji itu disebutnya arihlatul ghaib ya. Perjalanan yang gaib. Masya Allah. Di luar jangkauan akal manusia. Tapi kadang-kadang apa ya? Karena tujuannya baik, itu selalu ada jalan. Ya kebayang lah, punten ya, tidak berarti merendahkan hanya tukang mulung sampah. Dia hanya tukang parkir. Nabung seberapa Bu sehari? Kadang 3.000, paling ageng cenah 10.000. Bisa berangkat haji. Dan ini luar biasa. Saya lihat, Masya Allah. Kata istri saya, tuh Pak cenah Nusanesma gitu kan. Sampai 20 tahun, 30 tahun. Kemarin ada yang di Depok itu, 18 tahun tuh berhenti ngerokok. Berangkat haji akhirnya. Ikut plus lagi. Namanya Enjang ya, diganti Haji Samsudin ya karena dari rokok Haji Samsu. Jadi kalau tidak sadaqal azma doa sabil. Apabila ada niat baik pasti ada jalan. Nah, yang kedua, bila ingin berangkat haji banyak berbuat terbaik. Ada kisah nih ya, seorang ibu suami meninggal, Pak. Anaknya 1. Dia bilang sama anaknya, "Mama tidak akan nikah lagi kecuali sudah berangkat haji." Nah, akhirnya tiap Senin sampai Sabtu tuh ikut kajian lah di ustadz-ustadz. Satu saat ada kajian tentang sholat jenazah. Ya. Kan ada hadis ini. Tahlikul ilmi bil amal. Jemput ilmu itu dengan amal. Jadi kalau ilmu dapat, amalkan. Habis kajian, diumumkan di komplek. Ibu-ibu ada yang bisa memandikan jenazah enggak ibu-ibu? Yang meninggal belum dimandikan. 3 kali dia sadar, oh mungkin hari ini saya harus menjemput ilmu. Dia ngurusin, mandikan segala macam. Masya Allah. Padahal itu untuk yang pertama kali. Pertama kali. Gemetar Ustadz katanya. Dan alhamdulillah pas 21 hari, anaknya kan habis cuti itu. Ya. Yang anak-anaknya tersebar lah 3. Ke Ujung Pandang, ke Jogja, ke Surabaya. Tapi anaknya bingung ini. Bapaknya dengan siapa gitu kan. Karena ibunya meninggal. Hanya musyawarah bertiga. Udah, 3 kan aja lah ke si ibu itu katanya. Yang ngurus jenazah ibu kita, bilang sama ayahnya. Asal keinginan kalian, boleh. Dan jangan sampai gara-gara bapak nikah dengan si ibu ini, jangan sampai meninggalkan bapak katanya. Ya kami sepakat Pak. Bilang sama si ibu kan. Bu, gimana kalau sekalian nikah dengan bapak saya? Saya sudah janji sama anak saya, hakikatnya kepada Allah. Tidak akan menikah lagi kecuali sudah haji. Apa yang terjadi? Mas kawinnya haji. Masya Allah. Mas kawinnya haji, dapat rumah, dapat pensiun, punya anak lagi. Ustadz sambil nangis, saya hanya minta kepada Allah ingin berangkat haji. Malah dikasih suami, dikasih rumah, dikasih anak, berangkat haji lagi. Alhamdulillah. Makanya kebaikan itu akan mempercepat keinginannya tercapai. Itu yang dalam hadis. Waman zara khairan hasala ibta.
siapa yang nanam kebaikan pasti Luar kenyamanan biasa. tercapai. Masya Allah. Ada yang kena prestasi di kantor, Masya Allah. ada yang hadiah dari kantor, ada yang hadiah dari anaknya. Masya Allah. Dan itu semua tidak lepas karena kebaikan kita. Saya sendiri sudah beberapa kali haji ya, berawal dari berjamaah sholat. Berawal dari situ. Ya. Tadi Ustadz bilang ilmu amalkan, ilmu Iya. amalkan. Kalau memang sudah menjadi ininya, itu langsung menjadi jalan itu kayak Oh, kayak iya. jalan ini tadi ya. Terobosan itu bener-bener ngagorowong kalau kata Ngagorowong. tadi ya. Nah, itu yang tahlilul ilmi bil amal. Jemput ilmu dengan amal. Masya Allah. Kadang-kadang mengamalkan satu ilmu, itu 5 yang kita dapat. Itu pahala yang luar biasa. Salah satunya rencana akan tercapai. Makanya lo dapat Ustadz ini ngasih ilmu, amalkan segera. Masya Allah. Itu ada rahasia Allah yang luar biasa. Karena orang berilmu itu kan akan diangkat derajatnya selama dia mengamalkan ilmunya. Masya Allah. Itu seluruh manusia halka akan binasa. Kecuali orang yang berilmu. Yang berilmu pun halka akan celaka. Kecuali yang mengamalkan ilmunya. Allah. Yang mengamalkan ilmunya pun akan celaka. Kecuali yang mengamalkan ilmu dengan ikhlas. Nah, itu luar biasa itu ya, berurutan itu. Jadi yang berilmu mengamalkan dan ikhlas. Dan itu kebayanglah orang yang baru memandikan jenazah ya dengan tulus ikhlas, dia nggak memikirkan siapa yang nyuruh, nggak memikirkan upah berapa gitu kan, tapi ternyata besar dari Allah, luar biasa. Masya Allah. Pemirsa di rumah ini luar biasa ya, dan kisah menarik ini masih akan berlanjut, dan tentu juga saya akan membacakan lagi beberapa pertanyaan netizen yang belum kita bahas. Jangan kemana-mana dulu, kita lanjut kembali setelah melihat beberapa pesan berikutnya. Mangga silakan. Dia dikasih rumah di Pemirsa di rumah, sayang sekali memang waktunya sudah hampir habis. Kita akan mampatkan betul. Ada satu segmen terakhir kita akan mampatkan betul. Mudah-mudahan pemirsa di rumah bisa menyimak kembali. Kita akan lihat gitar ya. Ini di Pak Ustadz ingin bertanya nih di 183 nih. Suami tidak lagi menjadi anggota dewan. Ini gimana caranya? Karena mulai lumayan stres di tengah juga zaman sedemikian, karena juga selain shock tidak menyangka tidak kepilih, juga harapan-harapan yang sebelumnya menjadi buyar gitu tadi impian-impiannya. Coba tadi gimana tadi? Iya. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi gini, Allahu Akbar. pedang itu tajam kalau keluar dari sarangnya ya. Oke. Buktikan bahwa kita kemarin ada dalam sarang ya. Oke. Jadi ya dengan sistem yang sudah teratur rapih gitu ya. Tiba-tiba nggak terpilih. Anggap saja kita keluar dari sarang. Keren, Buktikan bahwa kita masih punya ketajaman. keren. Dan kalau itu jadi sumber rezeki, at-turuqi dari rezeki kadade anfasil khalqi. Apa ya? Jalan pintu rezeki itu sangat banyak, sebanyak napas makhluknya. Ya, yang kedua jangan lupa kita butuh apa ya? Bersyukur. Ya, Bersyukur kita tidak terpilih. ya. Karena untuk mengabdi sama masyarakat, sama negara tidak identik dengan anggota dewan. Bahkan sampai sekarang ada yang 4, 5, 7 partai yang datang ditolak. Allahu Akbar. Luar biasa ya. Masya Kenapa Allah. Kang saya bilang Masya membangun Allah. negara bukan hanya identik dengan partai. Ya. Nah, ada juga di Lampung tuh satu orang. Saya tadi malam ketemu dengan adiknya ya. Didatangi berkali-kali nggak mau. Akhirnya kemarin diusung sama jamaahnya jadi akhirnya. Dan dia sudah tekan kontrak ini gitu kan. Dan 50% gajinya akan untuk masyarakat. Itu yang begitu saya bilang. Nah, makanya bila tidak jadi, anggaplah itu satu musibah. Kalau dianggap musibah. Ya. Menyikapi musibah tetap harus husnudzon. Ya. Berbaik sangkalah kepada Allah. Karena Masya Allah. husnudzon billah min husnil ibadah. Berbaik sangka kepada Allah termasuk ibadah yang terbaik. Luar biasa ini. Nah, Masya ini Allah. penting Ibadah itu. yang terbaik ini. Nah, ini pemirsa di rumah. Husnudon, Masya ya. Allah, Masya Allah. Ibadah terbaik itu husnudzon. Masya Yang Allah, kedua jangan Masya lupa, Allah. potensi kita itu Masya Allah. justru akan berkembang kalau kita yang mengerjakan. Luar biasa ini. Kalau kita masuk ke yayasan nih, Masya Allah. ikatan itu terus saja Ya, diatur oleh orang lain. ya, betul. Dan ternyata dengan mandiri, ide-ide kita akan keluar. Keren ini, luar biasa. Saya ketemu Pemirsa di dengan rumah. seorang direksi ya, Ya. di pesawat. Kang di mana? Dia cerita direksi di satu BUMN. Keren.
Saya itu, paling saya 4 tahun Kang katanya. Loh, kenapa Kang? Saya tahu ya 70 lebih ya gajinya waktu itu. Iya. Benar 4 tahun keluar. Jadi dia bilang gini, saya kerja sambil mencari ilmu. Iya. Jadi selama di kantor itu dia mempelajari terus. Akhirnya bikin produk. Oke. Ditawarkan ke tempat dulu kerja, ditolak. Oke. Akhirnya dibeli sama Siemens. Masya Allah. Itu royaltinya 30M. Allahu Akbar nih. 70 juta dengan 30 M ya. Luar biasa. Makanya Bapak. penting kerja itu sambil latihan mandiri. Keren ini. Karena lulusan Unpad tidak identik dengan lulusan Unpad. luar Ya, biasa, justru betul. keluar itu lebih baik. Betul. Makanya ada hadis ini. Al-wahdah khairum min jalisu. Hidup menyendiri, hidup mandiri lebih baik daripada bergabung dengan yang tidak mengembangkan keahlian kita. Luar biasa. Gitu. Ini, Masya Allah. Jadi luar potensi Akang, ya ingatkan, si Akang punya potensi. Ya. Ada yang ternak lele, ada biasa. ternak apa tuh? Dunia ini terlalu luas gitu tadi. Terlalu punya luas. Tadi. Wah. Yang perlu kita Iya, iya. jemput ini terlalu luas gitu ya. Ada yang ternak Masya Allah. kambing. Terakhir kemarin Luar biasa. ada yang mantan anggota dewan tidak terpilih lagi bikin nanam kelor Masuk. dan jual ke Singapura. Luar biasa, Masya Allah. Terlalu banyak jalan sebenarnya, Masya Allah. Kalau ya itu tadi memang bersedih boleh, tetapi jangan larut ya, karena manusia biasa ya sedih boleh, apalagi sudah habis modal, habis yang lain-lain tadi. Tetapi ya itu tadi, apalagi kita laki-laki ya, apalagi tangan komplit, ini komplit ya, harus mulai Betul. bergerak tadi, luar biasa, keren ini. Tad, lanjut lagi Tad, ini mumpung masih ada waktu nih, kira-kira 2 pertanyaan lagi, kita manfaatkan betul pemirsa di rumah. Pak Ustadz, ini apa yang harus dikerjakan ketika hewan kurban ini selain udah disembelih ini, tahapan-tahapan yang ini biar syar'i katanya tadi, Ya. biar syar'i Tad. Jadi satu, Tahapan-tahapan. usahakan hewan kurban itu yang zid'un, Oke. memenuhi syarat. Artinya dari mulai pemilihan beli pun juga tidak Ya. bercacat yang lain-lain Tad ya. Ya, bahkan teman saya itu bilang, kalau ada domba bagus, nah kita bagus, harga nggak ada masalah. Nggak usah ditawar kan. Makanya ke Allah nawar sih. Allahu Akbar. Nah, ini pemirsa di rumah nih. Iya. Masya Allah. Kalau udah bagus, Ya, bismillah ya, saja ya, kan. ya, ya. Yang kedua, jangan lupa. Persembahan yang terbaik ya tadi. Persembahan terbaik itu. Oke. Ketika Nabi Ibrahim menyembelih Ismail kan, waktu itu hanya takbir. Oke. Karena kalau bukan perintah Allah, coba, ayah yang mana yang tega? Luar biasa. Kalau bukan karena perintah Tapi Allah. karena istrinya juga soleh tadi, Betul. ya, mempertanyakan juga tadi. Iya, iya. Ini perintah Allah atau perintah apa ini? iya. Allahu Akbar. Kalau bukan karena perintah Allah, mana ada ibu yang mau mengizinkan kan? Tapi fitrah manusia nggak bisa dipisahkan anak dengan orang tua kan? Makanya diganti dengan domba ya. Oke. Nah begitu diganti dengan domba, kalau saat itu Ismail jadi disembelih, kurban kita bukan domba, Ya Allah. tapi anak kita ya. Allahu Akbar. Iya. Tega Jadi nggak? Kuat demi Allah itu ternyata inna sholati wa nusuk itu anak pun siap. Oke. Makanya ketika kita menyembelih, amalan apa yang pertama? Satu, domba yang bagus ya kalau domba ya. Sampai sekarang masih ada yang kekeh domba ya. Karena Ismail diganti dengan domba kata, bukan sapi kata. Betul. Nah, ini juga ada yang fanatik tertentu, mangga silakan Tad. Kecuali ya domba segede sapi. Allahu Akbar. Kebayang gitu ya. Nah, yang kedua, Allahu Akbar. karena itu kebesaran Allah. Kalau bukan karena perintah Allah, lihat domba disembelih aja kita nggak tega. Ya. Makanya karena kebesaran Allah, tidak ada amalan kecuali takbir. Luar biasa. Allahu Masya Akbar, Allah. Allahu Masya Akbar, Allah. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Domba kecil, istri kecil, anak kecil, Luar uang itu biasa, kecil. Masya Yang besar Allah. hanya Allah. Allahu Akbar, Karena itu ketika kita upacara penyembelihan, ucapan kita takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Satu. Yang kedua jangan lupa, Allah tidak melihat dombanya. Allah tidak melihat kambingnya, sapinya. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Ketahuilah, Allah hanya menerima kurban yang takwa. Oke. Jadi walaupun kita nggak punya domba, karena nggak mampu kan, karena untuk yang mampu. Ya kurban tenaga lah, jadi panitia, nyiksikan, segala macam, Ikut riweuh lah, ikut Teh. riweuh gitu kan. Kalau kita lebih takwa, yang panitia itu boleh jadi pahala lebih besar. Allah. Dibandingkan kurban sapi, tapi dia kan gitu Masya kan. Allah. Apalagi uangnya juga ada yang dapat. Uangnya juga Uang pertanyakan. haram. Masya Allah. Jadi belah kurban domba henteu, tanaga henteu, dan meuli arang teh heula. Luar biasa, Masya Allah. Meuli tusuk sate teh heula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keun belah Allahu seorang Akbar. aya. Kita peperihun kurban teu bisa domba, ya kita jadi panitia lah yang bagus. Insya Allah kalau kita takwa boleh jadi lebih besar. Karena dalam surat Al-Maidah 27, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima kurban orang-orang yang bertakwa. Luar Begitu. biasa ini, Masya Allah.
Tad, ada satu lagi pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, Tad, terkait perdebatan tentang musik gitu tadi ya, ada apa ulama besar ini. Gimana Tad, apa penyikapan ini Tad, biar masyarakat juga jadi lebih clear dan lebih paham Tad. Gimana Tad? Ya, sebetulnya Islam itu indah ya. Oke, Masya Allah. Dengan musik, Luar biasa, Masya Allah. hidup jadi indah. Masya Allah. Dengan ilmu, hidup jadi mudah. Luar biasa, Masya Dengan iman, hidup jadi tenang. Jadi musik itu ada musik yang miftahan lisyar, pembuka kepada kejelekan. Oke. Ada miftahanil khair, pembuka kepada kebaikan. Sebut yang lagu-lagu religi ya. Ya. Sebut apa halangan diri coba. Ya. Itu sebelum biasa ini, wafat Masya itu kan Allah. ketemu dengan saya tuh, Ji gini-gini, alhamdulillah Kang, saya bilang gini-gini. Iya lagu, wah bagus banget, saya pulang umroh ya. Di bis tuh nyetel itu. Buah-buah karena dosa-dosa yang panjang sepanjang jalan kereta. Sepanjang itu jalan kereta. ternyata itu Allahu terjemahan Akbar. hadis. Allahu Akbar. Dan banyak orang gara-gara lagu itu jadi sadar. Jadi sadar meninggalkan dosa. Apa kita tega membid'ahkan satu lagu? Luar biasa. Mengharamkan satu lagu yang menyebabkan orang itu sadar akan pentingnya meninggalkan dosa gitu kan. Nah, itu namanya miftahan lil khair. Jadi lagu yang jadi pembuka kepada kebaikan. Luar biasa. Kita mendengar lagu Kang Punten, Kang Bimbo, Kang Acil ya. Lagu Tuhan. Luar biasa. Itu jadi orang tuh menikmati gitu ya lagu itu. Masya Allah. Dan ternyata banyak orang yang mendekat kepada Allah. Ya. Karena itu miftahanil khair. Tapi ada juga lagu yang miftahan lisyar. Pembuka kepada dosa dan maksiat. Ya. Banyaklah. Ada cinta satu malam segala macam Ya, gitu ya, kan. ya, ya, ya. Itu pembuka dosa. Jadi kalau itu lagu yang mana, musik yang mana yang bisa dihalalkan dalam Islam. Ya. Jadi dari syair jadi syiar. Luar biasa. Ujungnya Masya Allah. kunci hidayah. Masya Allah. Nah, dari syair jadi maksiat, ujungnya jadi pintu maksiat. Nah, karena itu hati-hati dengan yang tidak senang musik, bukan berarti haram. Ya. Inna minasyi'ri hikmah. Dalam syair ada pendidikan. Luar biasa. Begitu. Jadi boleh. Saya baca Jalaluddin Rumi ya. Musik sendok dengan garpu itu lebih menyakitkan. Karena ternyata bila di sekitar rumah kita ada yang kelaparan. Ya gitu. Allah. Itu yang luar biasa. Wah, itu luar biasa ini apa seorang sufi yang memang Masya Allah Iya. luar biasa ya. Justru Membuat analogi yang dahsyat Lalu luar banget. biasa. Songtang makan mewah, kayak sendok dengan garpu, sementara tetangga banyak yang kelaparan, itu Keren. musik yang Masya Allah. diharamkan katanya. Luar Ya itu luar biasa ya. Begitu Pak Agung ya. Baik, pemirsa di rumah luar biasa ya. Mudah-mudahan juga pemirsa di rumah yang menyimak acara ini bisa mendapatkan ibrah, bisa mendapatkan maghfirah, bisa mendapatkan petunjuk, bisa mendapatkan apa pencerahan ya, karena luar biasa. Ya. Monggo terkasih konklusi Ya. sama doa. Pemirsa Bandung TV, mari kita berhati-hati. Alhamdulillah. Ala kulli ahyani dalam segala aktivitas. Ra'suddin al-wara', puncak beragama adalah kehati-hatian. Al-ana'u minallah, sikap pertimbangan, penuh perhitungan datang dari Allah. Wal ajalatu minasyaitan, sikap tergesa-gesa dalam memutuskan sesuatu adalah datang dari setan. Karena itu, berhati-hatilah dalam segala aktivitas, termasuk pergi kemanapun, hati-hati. Hati-hati, karena wa inna lajami'un hadirun. Sesungguhnya kita dianjurkan untuk waspada. Percayalah, segala musibah itu lebih banyak karena kecerobohan manusia. Allah. Segala rahmat, berkah, keselamatan itu rahmat dari Allah. Berbuatlah sesuatu yang mendatangkan rahmat Allah. Jangan berbuat sesuatu yang menyebabkan kita celaka. Semoga kita diberikan kemampuan untuk lebih berhati-hati, waspada dalam menyikapi, dalam beraktivitas, dalam segala sesuatu. Demikian, mohon maaf. Kalau berdepan ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa di rumah ya. Mudah-mudahan kalau dikasih umur, kalau kita sehat, kita akan ketemu kembali di Rabu depan dengan yang tema yang lebih menarik. Mohon maaf bila banyak salah, banyak lupa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Amin ya Allah. Bentar, makasih tadi. Siap, nuhun pisan. Alhamdulillah. Kalau ibu suka ini, suka nyimak ya. Siap. Wah.